Selamat datang di channel Microlink Media. Pada kesempatan ini, kami akan sharing mengenai cara membuat program pada PLC Omron tipe CP1L, kemudian cara download program dari PC ke PLC, dan cara melakukan edit program secara online. Sebelum melakukan menonton tutorial ini, alangkah lebih baik jika menonton tutorial PLC Omron dari part pertama pada link di atas ini atau bisa melalui link yang kami cantumkan di kolom deskripsi. Tujuannya agar pemahaman lebih sistematis. Jika sudah, mari kita lanjutkan tutorialnya. Buka software CX Programmer. Untuk memulai membuat project baru, pilih menu File, kemudian New. Di sini, beri nama device pada PLC Anda. Misalnya, kita beri nama CP1L. Kemudian, tipe device-nya sesuaikan dengan PLC yang kita punya. Di sini saya menggunakan CP1L. Kemudian, sesuaikan CPU tipenya. Di sini, kami menggunakan tipe M. Kemudian, OK, dan OK. Nah, ini merupakan tampilan awal pada software CX Programmer, di mana pada bagian atas ini merupakan menu, kemudian di sini merupakan toolbar, kemudian di sini kolom bagian kiri merupakan project worksheet, pada kolom bagian kanan merupakan programming worksheet. Pada bagian ini, disinilah tempat dilakukannya membuat program. Sebelum membuat program, kita harus mengetahui alokasi memori yang dimiliki oleh PLC tipe CP1L ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Oke, pada PLC Omron CP1L dengan 40 I/O, ini artinya pada input area PLC ini memiliki total 24 bit dan pada output area memiliki total 16 bit. Pada input area terbagi menjadi dua buah channel, yaitu channel 0 dan channel 1. Untuk pengalamannya, misalkan di channel 0 dimulai dari 0.00 sampai dengan 0.11 atau sebanyak 12 bit. Pada channel 1, pengalamannya dimulai dari 1.00 sampai dengan 1.11 atau sebanyak 12 bit. Jika dijumlahkan, totalnya menjadi 24 bit. Selanjutnya, pada output area terbagi menjadi dua buah channel juga, yaitu channel 100 dan channel 101. Untuk pengalamannya dimulai dari 100.00 sampai dengan 100.07 atau sebanyak 8 bit. Untuk channel 101 dimulai dari 101.00 sampai dengan 101.07 atau sebanyak 8 buah bit. Jika dijumlahkan, totalnya menjadi 16 bit. Selanjutnya, yang biasa digunakan untuk basic yaitu adalah work area, timer, dan data memory area. Pada work area memiliki total sebanyak 8192 bit, dimulai dari channel W0 sampai dengan channel W511 dengan jumlah bit yaitu sebanyak 16, dimulai dari bit 00 sampai dengan bit 15. Contoh pengalamannya misalnya W0.00 atau W3.15 atau W200.06 atau W10.2 dan seterusnya. Untuk timer area memiliki total sebanyak 4096 bit. Dinotasikan dengan T0 sampai dengan T4095. Selanjutnya, data memori. Data memori memiliki total sebanyak 32.768 bit. Dinotasikan dengan D0 sampai dengan D32767. Selanjutnya, untuk membuat program, kita bisa mengklik pada toolbar di sini.
Misalnya untuk membuat kontak baru, kita bisa klik lambang kontak ini, kemudian klik di project sini. Kemudian beri alamat, misalnya alamat 0.00, kemudian tekan enter, kemudian beri nama, misalnya PB1 atau push button 1, kemudian OK. Untuk memberi coil, kita bisa klik pada lambang coil, kemudian klik di workspace-nya. Untuk coil, beri nama 100.00. Misalnya kita beri nama output 1. Oke. Selain dengan menggunakan pada toolbar ini, kita juga bisa membuat program menggunakan keyboard. Misalnya, buat di room yang kedua, untuk kontak bisa menggunakan shortcut yaitu C. Kita tekan C pada keyboard. Nah, kemudian spasi, kemudian beri alamatnya, misal 0.01, kemudian spasi atau enter, kemudian beri komen, misalnya push button 2, kemudian klik enter. Nah, untuk membuat kotak NC, kita bisa menggunakan shortcut garis miring, misalnya garis miring, kemudian spasi, kemudian beri alamatnya, misalkan 0.02, kemudian spasi atau enter, kemudian beri komen, misalnya push button 3, enter. Selanjutnya, untuk membuat coil, kita bisa menggunakan shortcut yaitu huruf O. Misalnya huruf O, kemudian spasi, beri alamat 01 misalnya, kemudian spasi atau enter. Sini beri nama misalnya output 2, kemudian tekan enter. Selain menggunakan shortcut tadi, kita juga bisa langsung mengetik pada keyboard. Misalnya untuk membuat kontak NO, kita bisa ketik LD, spasi, alamat, spasi, nama kontak, misalkan PB4, kemudian tekan enter. Kemudian untuk coil, kita bisa langsung mengetik out, spasi, alamat, spasi, beri nama, output 3, kemudian enter. Untuk membuat percabangan, kita bisa menggunakan lambang garis ke bawah ini atau garis ke samping pada toolbar di atas ini. Misalkan kita membuat holding di sini, misal klik, kemudian kontak sini. Nah, ini misalnya 0.04, tekan enter, beri nama PB5, kemudian enter. Selain menggunakan toolbar di atas ini, kita juga bisa menggunakan shortcut, yaitu dengan menekan tombol kontrol, lalu arah yang akan kita buat. Misalnya di sini kita buat kontak baru 0.05, misal. Nah, kita akan membuat garis dengan menekan tombol kontrol, lalu arahkan kursor ke kanan menggunakan arah kanan, arah panah kanan. Ini. Untuk menghapusnya, kita menggunakan kontrol lagi, kemudian tekan ke arah kiri. Untuk ke bawah, kita tinggal tekan bawah, kanan, atas, kanan, bawah. Untuk menghapusnya, misal kita akan menghapus pada bagian garis ini, kita arahkan kursor ke sini pada bagian bawahnya, kemudian tekan kontrol lalu atas. Seperti itu. Selanjutnya, kita buatkan program seperti pada yang telah dipraktikkan pada tutorial part 2. Ini kita hapus dulu misalnya. Kita buat program baru. Sini saya menggunakan keyboard supaya lebih cepat. Tik LD 0.00, ini push button 1. Kemudian outputnya kita langsung ketik out 101. Di sini saya menggunakan channel ke 101 seperti yang ditutorialkan pada sebelumnya. Dan titik 04. Sini untuk menghidupkan relay 1. Kemudian LD 0.01. Ini push button 2. Sini untuk menghidupkan relay kedua pada alamat 101.05, relay 2, dan akhir di 0.02, push button 3,
outputnya 101.06. Ini untuk menghidupkan relay 3. Nah, untuk lebih jelasnya, praktiknya bisa dilihat di video sebelumnya pada saat melakukan wiring. Oke, selanjutnya untuk melakukan download dari PC ke PLC. Setelah dibuat program, kita menuju ke menu PLC, kemudian kita compile PLC program ini. Nah, di sini kita melihat adakah warning atau error pada program yang kita buat. Selanjutnya ke menu PLC lagi, kita work online dulu agar PC dan PLC terhubung. Kemudian klik yes. Nah, di sini antara PC dan PLC sudah terhubung. Kemudian ke menu PLC lagi, pilih transfer, pilih to PLC. Di sini artinya program yang kita buat ini kita transfer ke PLC atau istilahnya download. Oke, kita checklist kecuali setting karena kita tidak perlu mendownload setting lagi. Kemudian klik OK. Nah, ketika kita akan melakukan download program dari PC ke PLC, maka PLC ini akan terhenti kerjanya. Jadi usahakan kalau kita melakukan download program, mesin itu dalam keadaan berhenti atau tidak sedang melakukan prosesnya. Kemudian klik yes. Ini memastikan bahwa PLC ini akan pindah ke mode program, di mana semua sekuensinya akan terhenti. Kemudian klik yes. Ini sudah sukses. Oke. Yes. Nah, ini run mode. Selanjutnya kita coba hidupkan push button 1. Hidupkan push button 2. Hidupkan push button 3. Nah, ini programnya sama seperti yang dipraktikkan pada video wiring PLC Omron. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan edit program secara online sehingga tidak menginterupsi sequence atau kerja pada PLC. Untuk melakukan online edit, kita harus mengubah mode PLC ini dari running menjadi monitor. Kita klik kanan di sini, kemudian operating modenya kita ubah menjadi monitor. Mengubah dari run mode ke monitor mode tidak akan menghentikan proses kerja dari PLC ini. Kemudian klik yes. Nah, ini sudah ke monitor mode. Atau cara lainnya yaitu kita ke menu PLC, lalu kita pilih operating mode, lalu pilih monitor. Selanjutnya kita lakukan online edit. Misalnya kita akan melakukan online edit pada rung 0. Kita pilih rung 0 ini. Sini saja tidak apa-apa. Kemudian klik program, kemudian pilih online edit, lalu begin. Nah, di sini terlihat bahwa pada rung 0 backgroundnya menjadi warna putih. Ini artinya, kita periksa dulu, bahwa rung 0 ini sudah bisa dilakukan edit program. Misalnya, kita akan membuat holding di sini. Kita langsung ketik saja LD 101.04. Kemudian kita tekan Ctrl ke arah atas untuk menghubungkannya. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan tombol stop. Nah, tombol stop ini kita gunakan push button 2 sebagai tombol stopnya. Kemudian enter. Untuk melakukan transfer secara online, kita ke menu program, lalu online edit, lalu send change. Nah, ini program sudah tertransfer pada PLC tanpa menghentikan sequence PLC itu dan proses tetap bisa berlangsung. Kita coba praktekkan, misalnya ini tombol 1 on. Nah, ini holding ya. Kemudian tombol push button 2 kita tekan. Nah, jadi ketika push button 1 ditekan, seketika relay 1 tetap on, dan ketika push button 2 kita tekan, relay 2 on, dan relay 1 menjadi off. Demikian tutorial yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Kunjungi juga channel kami untuk video-video tutorial lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa.